Hai sahabat MPK Indonesia dimanapun berada, saat ini kita akan belajar dari salah satu ilmuwan Kristiani yang berkontribusi dalam dunia pendidikan Kristen. Siapakah ilmuwan yang akan kita bahas? Sir Isaac Newton, atau yang lebih dikenal dengan Isaac Newton. Ia adalah salah seorang ilmuwan terbesar sepanjang masa. Yang tidak begitu diketahui orang adalah imannya yang sangat teguh kepada Allah, dan keyakinannya bahwa penelitian ilmiah membawa orang kepada pengenalan yang lebih dalam tentang Allah, pencipta jagat raya ini. Isaac Newton lahir di Waltham, Lincolnshire, Inggris pada Natal tahun 1642. Di malam yang dingin itu, bayi yang lahir prematur ini tampaknya tidak mungkin bertahan hidup. Namun, perlahan-lahan dia bertambah besar dan kuat. Tahun-tahun pertama hidupnya merupakan perjuangan yang sulit. 2 minggu sebelum Ishak lahir, ibunya menjadi janda. Meskipun dibantu neneknya, ibunya tetap kesulitan merawat Ishak karena sang ibu juga harus mengurus ladang dan peternakan mereka. Sementara perang saudara masih berkecamuk di Inggris waktu itu. Beberapa tahun kemudian, ibunya menikah dengan seorang pendeta dari desa North Witham, tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Tapi Ishak tetap tinggal di Waltham dengan neneknya. Dia sering mengunjungi ibunya dan dengan bersemangat membaca buku-buku dari perpustakaan ayah tirinya, selain membaca Alkitab secara teratur. Ishak bersekolah di King's College di Grantham, tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ia anak yang rajin dan suka belajar. Ketimbang bermain-main seperti anak laki-laki lainnya, ia lebih suka membuat model-model kincir angin atau kereta. Bukan hanya ukuran mainan itu proporsional, bahkan semua komponennya juga bisa berfungsi. Ketika Ishak berumur 14 tahun, ayah tirinya meninggal dunia. Ishak berhenti sekolah karena ia harus bekerja di ladang dan di peternakan untuk menghidupi ibu dan ketiga adik tirinya yang lebih muda dari dia. Tentu Ishak sangat merasa sedih. Bersyukur King's College bersedia membebaskan biaya sekolah Ishak karena kepandaian dan keadaan keluarganya yang miskin. Akhirnya, Ishak kembali sekolah sampai selesai. Semua guru dan temannya mengagumi pengetahuan Ishak tentang Alkitab. Kemudian, Ishak melanjutkan pendidikannya ke Trinity College di Universitas Cambridge dengan niat menjadi pendeta gereja Inggris. Lagi-lagi, ia mengalami kesulitan hidup. Untuk membiayai sekolahnya, ia terpaksa melakoni berbagai pekerjaan hingga berjam-jam setiap hari, termasuk bekerja untuk profesornya. Pengetahuan Ishak tentang Alkitab tetap mengesankan orang-orang di sekitarnya. Beberapa perjalanan prestasi yang dicapai oleh Ishak yang bisa kita pelajari. Ishak lulus tahun 1665. Tak lama sebelum wabah pes yang dikenal sebagai Black Death melanda London. Semua universitas ditutup selama wabah merajalela. Ishak kembali ke peternakan keluarganya yang sekarang diurus oleh adiknya. Di situ, Ishak melanjutkan studi dan penelitiannya mengenai teorema binomial, cahaya, teleskop, kalkulus, dan teologi. Dia juga menyelidiki gaya berat bumi setelah kata orang melihat buah apel jatuh dari pohon di kebunnya. Tapi, dia baru bisa memecahkan teka-teki ini beberapa tahun kemudian. Beberapa pakar mempertanyakan kebenaran cerita buah apel tersebut. Newton menerapkan teorema binomialnya pada deret tak hingga, dan dari situ mengembangkan kalkulus, bentuk matematika baru yang revolusioner. Sistem matematika serupa juga dikembangkan oleh ahli matematika Jerman Gottfried Leibniz, walaupun menyebabkan timbulnya perdebatan tentang siapa yang lebih dahulu menemukan sistem tersebut. Baru beberapa tahun kemudian disepakati bahwa keduanya mengembangkan kalkulus sendiri-sendiri pada waktu yang hampir bersamaan. Tidak ada yang berlaku curang. Ketika Universitas Cambridge dibuka kembali, Newton melanjutkan pendidikannya untuk memperoleh gelar sarjana, sambil mengajar dan melakukan penelitian. Pada masa Newton, perkembangan astronomi sangat terhambat oleh lensa teleskop yang menguraikan sebagian cahaya matahari menjadi warna-warna yang tak diinginkan, sehingga mengamburkan pandangan. Tahun 1672, Newton diterima sebagai anggota Royal Society, kelompok ilmuwan yang mengabdikan diri kepada metode eksperimental. Hal yang tidak kalah menarik adalah ketaatan Newton terhadap keimanannya. Meskipun sangat taat beragama, Newton tidak sepenuhnya setuju dengan beberapa doktrin gereja Anglikan. Jadi, nuraninya tidak membenarkan dirinya ditabiskan menjadi pendeta gereja tersebut. Dia bahkan sangat menentang keterlibatan politik dalam urusan agama dan pendidikan.
Satu-satunya jalan supaya Newton bisa tetap mengajar adalah jika raja memberi pengecualian kepadanya. Tapi orang lain yang pernah meminta hal yang sama ternyata ditolak. Newton berangkat ke London dan selama 1 minggu memperjuangkan kasusnya di hadapan raja. Selama di London, dia berkesempatan mengenal lebih baik ilmuwan-ilmuwan lain di Royal Society. Demikian sebaliknya. Mereka yang selama ini hanya mengenal Newton dari surat-suratnya untuk membela temuannya, menyadari kekeliruan mereka menafsirkan sikap percaya diri Newton sebagai tanda kesombongan. Mereka jadi tahu bahwa sikap tidak sabar Newton semata-mata didorong keinginannya untuk cepat-cepat melanjutkan penelitian baru. Setelah para ilmuwan itu tahu bahwa Newton sebenarnya ramah dan peduli pada orang lain, mereka bangkit mendukungnya. Untung bagi Newton dan ilmu pengetahuan, permintaannya untuk melanjutkan studi di Trinity College tanpa harus menjadi pendeta dikabulkan raja. Pada zaman Newton, banyak orang percaya tahayul, sehingga takut terhadap segala sesuatu yang tidak dipahami. Misalnya kemunculan komet dianggap sebagai pertanda datangnya malapetaka. Bahkan, para ilmuwan umumnya menganggap gerakan planet-planet dan gerakan benda di bumi sebagai hal yang terpisah. Sebaliknya, Newton berpendapat bahwa karena yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang sama, keduanya mesti diatur oleh hukum yang sama. Hal yang tidak kalah menarik dari Newton adalah iman Kristianinya yang menuntun dia untuk mengembangkan teorinya ke arah yang benar. Tahun 1684, Newton mulai memikirkan gaya berat. Dia mengembangkan teori gravitasi universalnya yang menggunakan apa yang kemudian dikenal sebagai hukum kuadrat terbalik. Dia mengembangkan 3 hukum gerak dan membuktikan secara matematis bahwa hukum yang sama bisa diterapkan baik kepada benda angkasa maupun benda di bumi. Iman Kristianinya menuntun pikirannya ke arah yang benar. Ketika Newton sedang menyelidiki gerakan planet, dengan jelas dia merasakan bimbingan tangan Tuhan. Dia menulis, sistem matahari, planet, komet yang begitu indah hanya bisa berasal dari pemikiran dan kuasa suatu hakikat yang cerdas. Hakikat ini menguasai semua hal, Tuhan dari semuanya. Perjalanan Newton tidak berjalan mulus karena muncul lagi masalah baru. Sesudah tahun 1685, lagi-lagi Newton menghadapi masalah karena raja ingin mencampur baurkan politik, agama, dan pendidikan. James II, Raja baru, ingin agar Trinity College menganugerahkan gelar kepada orang-orang yang menganut paham agama yang sama dengan dia, sekalipun tidak berhak. Karena perguruan tinggi ini menolak, Newton bersama 8 koleganya dibawa ke pengadilan tinggi dengan tuduhan yang dibuat-buat. Meskipun tuduhan ditolak, peristiwa ini membuat ke-9 orang tersebut sangat tertekan. Tapi, meskipun Newton mengalami banyak kesulitan dan perjuangan berat sepanjang hidupnya, dia tidak kecewa. Newton bangkit kembali dan berprestasi. Di balik masalah yang dia hadapi, justru dia makin dekat kepada Allah. Pencobaan adalah obat yang diberikan oleh dokter kita yang maha murah dan arif karena kita memang memerlukannya. Dan dia sendiri yang menjatahkan seberapa sering dan seberapa berat pencobaan itu, sesuai kebutuhan kita. Mari kita mempercayai kepiawaiannya dan berterima kasih untuk resep yang diberikannya. Isaac Newton mewakili Universitas Cambridge sebagai anggota parlemen tahun 1689 dan 1690. Tahun 1690, kesehatannya memburuk. Ini mungkin karena gangguan saraf akibat kerja bertahun-tahun dan seringnya ia mengalami ketegangan. Akhirnya, memang dia sembuh sama sekali. Selama beberapa tahun kemudian, Newton mewujudkan apa yang menjadi kecintaannya yang kedua, yaitu membaca Alkitab. Buku-buku yang dia tulis antara lain Chronology of Ancient Kingdoms dan Observations upon the Prophecies of Daniel. Tahun 1696, pemerintah mengangkatnya menjadi pelindung mata uang. Tugasnya adalah mengawasi penggantian mata uang Inggris yang telah tua dan rusak dengan mata uang baru yang lebih tahan lama. Dia juga bertanggung jawab membongkar jaringan pemalsu uang. Tahun 1701, Newton kembali menjadi anggota parlemen. 2 tahun kemudian, dia terpilih sebagai Presiden Royal Society. Newton menerbitkan karya pertamanya mengenai cahaya. Buku optik memuat temuan-temuannya mengenai optik dan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut. Negara secara resmi mengakui karya-karyanya tahun 1705, ketika ia menjadi orang pertama yang dianugerahi gelar kebangsawanan karena prestasinya dalam bidang ilmu. Dan di akhir hayat Newton,
Newton meninggal tahun 1727 dalam usia 84 tahun. Dia mendapat kehormatan dimakamkan di Westminster Abbey. Tidak diragukan lagi, Isaac Newton adalah salah seorang ilmuwan terbesar. Sumbangannya banyak dan beragam, termasuk gagasan-gagasan revolusioner dan perekayasaan hal-hal praktis. Karyanya tentang fisika, matematika, dan astronomi tetap penting sampai sekarang. Ia terkenal karena sumbangannya ini, namun Newton tetap rendah hati. Dia mengakui bahwa keberhasilannya itu semata-mata karena Tuhan. Katanya, semua temuan saya adalah jawaban atas doa saya. Newton mengasihi Allah dan mempercayai firman Allah. Dia menulis, "Saya sangat percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh orang-orang yang memperoleh wahyu. Saya mempelajari Alkitab setiap hari." Dia juga menulis, "Ateisme sangat tidak masuk akal. Ketika saya mengamati tata surya, saya melihat bumi berada pada jarak yang ideal dari matahari, sehingga menerima panas dan cahaya dalam jumlah yang ideal pula. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan." Nah, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.